Majelis Zikir Thariqah Naksabandiyah Nusantara mempraktekkan metode ini, dan ada guru warisnya, guru rohani yang waris dari para nabi ya. Ya bahkan satu-satunya, kata guru saya begitu, di dunia ini. Di setiap zaman kan ada satu. Nah, seperti itu. Nanti kita ketemu dengan pembahasan tentang khalifah. Oh, itu seru sekali itu, ya. Nah, dikumpulkan ya, tapi pada hari kiamat. Hari kiamat itu bukannya proses langsung baru kita ngumpul di padang mahsyar, tapi di sini wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Maksudnya apa? Kalau orang hakikat ini memaknai kita nggak sadar kalau lagi diancam Allah tuh. Sebenarnya Allah nggak ngancem, bukan Allah yang ngancem, tapi kita nggak sadar diri kita menzolimi diri kita sehingga merugikan diri kita sendiri. Bahkan seluruh perbuatan baik, bahkan sampai ibadah yang tidak tersambung kepada Allah, seluruh ibadah baik hablum minallah maupun hablum minannas yang tidak tersambung kepada Allah, kita nggak ngeh, a'ma, buta gitu. Kita mengalami kiamat diri itu buta. Ya contohnya kita nggak sadar bahwa kita ini sudah lemah misalkan, tapi terasa tenaga masih kuat aja kan. Kalau bahasa konyol-konyolannya tuh, kalau di tongkrongan bahasa bercandaannya apa sih, kemauan gede tenaga kurang, nah gitu kan. Dari mana kemauan itu bisa gede? Dia nggak tahu tenaganya kurang. Nah, ya itu, akma disebutnya buta. Ya pada akhirnya kan karena kemauannya saking gedenya, ya udah menguasai dirinya, ya dia paksakan misalkan untuk urusan apalah kan gitu. Tahu-tahu mati, meninggal gitu kan. Wah, ya itu kiamat diri kan. Ya seperti itu ya. Baik, saya lanjutkan ya. Kakak. Hmm. Qala lima hasyartani Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Artinya mereka berkata, dia berkata yang dibutakan di hari kiamat tadi, ya Tuhanku, mengapa engkau mengumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal sungguh dahulu aku dapat melihat. Ya tentu orang akan ngeh gitu kan. Misal gitu, orang mengalami suatu musibah yang berat, buak. Pada saat musibah berat itu bisa jadi dia masih kosong tuh, nggak bisa nangkap apa-apa tuh. Ini apa nih, kenapa? Nah setelah itu baru tuh, nah nggak ngehnya itu ya akma, buta itu, gitu. Nah kemudian ya setelah itu uh, dia memohon-mohon kepada Allah kan. Ya Allah, ternyata begitu dia ngeh, basiro wa kuntu basiro wa qad kuntu basiro, sebelumnya dia ngeh, kemudian nggak ngeh ada musibah besar yang sifatnya azab ya, gitu. Ya sudah, dia di situ ketika kesadarannya kembali, kata-katanya digambarkan seperti ini, ya ya Tuhanku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, sungguhnya dulu aku dapat melihat. Ini apa ini gitu kan, azab Allah tuh. Azab berlapis-lapis ya, dari mulai lapisan paling bawah aja udah gelagapan ya gitu maksudnya tuh. Ya seperti itu. Kan tadi di ayat yang tentang Nabi Adam tadi ya, bermusuh-musuhan yang ambil petunjuk, petunjuk itu kan bikin nggak buta kan, nur, terang. Minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan menuju terang benderang, yang maksudnya tuh nggak buta. Tapi dia milih buta aja tuh, milih gelap aja ya, ini maksudnya peringatannya.
Kan tadi dikatakan juga ya Allah mengancam kan gitu di ayatnya. Ya seperti itu. Saya mah cuma bacain doang ini para pemirsa ya. Bukan saya lagi ceramah wow 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 gimana enggak. Lagi iseng-iseng aja ini mah. Mm-mm. Kemudian ayat berikutnya qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Dan Allah berfirman, memang seperti itulah kebalasanmu. Dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami, lalu engkau mengabaikannya. Begitu pula pada hari ini engkau diabaikan. Ya rasain aja dulu gitu azab ya. Kalau kata Ibnu Arabi itu adanya neraka, jangankan azab kubur atau musibah dunia atau azab dunia ya. Neraka aja Allah ciptakan itu sebagai bentuk kasih sayang. Sebenarnya lagi dibersihin ya, sabar-sabar be di situ. Walaupun kayak abadi kan gitu.